ואני לא מבין למה אנחנו פה. אתה חייב לשחרר אותנו בכל תנאי. שחרר אותנו בלי שום תנאי. אל תשליכנו לעת זקנה. Tiga pria lanjut usia yang menjadi tahanan Hamas di jalur Gaza memberikan pesan kepada pemerintah Israel. Mereka meminta agar Israel tak meninggalkan mereka. Pasalnya, pria tersebut mengklaim jika mereka ikut berjuang membangun negara. Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah oleh Brigade Al-Hassam pada Senin 18 Desember 2023. Dalam video itu, para tahanan menyerukan kepada keluarga mereka dan pemerintah pendudukan untuk tidak meninggalkan mereka. Tiga tahanan pendudukan itu mengatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam membangun tentara Israel. Oleh karenanya, menuntut pembebasan mereka tanpa syarat. Klip video berdurasi 1 menit 12 detik tersebut diberi judul "Jangan Biarkan Kami Menjadi Tua". Mereka mengaku tak ingin terbunuh akibat serangan udara Israel. Mereka lantas mempertanyakan mengapa pemerintah pendudukan seolah meninggalkan mereka di Gaza. בן 79 מקיבוץ ניר עוז. אני נמצא פה עם קבוצה של אנשים מאוד מבוגרים, כולם עם בעיות מחלות רקע שסובלים פה מאוד בתנאים מאוד קשים. אנחנו דור שבנה את המדינה, אנחנו השתתפנו בבניית הצבא, ואני לא מבין למה אנחנו פה. אתה חייב לשחרר אותנו בכל תנאי. אנחנו לא רוצים להיות קורבן להפצצות חיל האוויר. שחרר אותנו בלי שום תנאי. אל תשליכנו לעת זקנה. Pemimpin Hamas Osama Hamdan memastikan bahwa pasir Gaza akan menelan pasukan pendudukan Israel. Bahkan ia menyebut jika saat ini tentara pendudukan telah kalah. Hal itu disampaikan Osama Hamdan pada Senin 18 Desember 2023 malam. Ia menyebut pasir Gaza akan menelan pasukan pendudukan Israel sebagaimana mereka menelan penjajah di depan mereka. Hamdan mengatakan dalam konferensi pers bahwa pendudukan Israel meningkatkan kejahatan dan pembunuhannya dengan dukungan, perlindungan, dan senjata dari Amerika Serikat selama 2 hari terakhir. Dalam waktu 73 hari, pendudukan telah menghancurkan semua rumah sakit di jalur Gaza. Menurutnya, pendudukan ingin mengubah jalur Gaza menjadi tempat yang tidak dapat dihuni untuk memfasilitasi pengungsian penduduknya. Namun Hamas dengan tegas menyebut jika Israel telah kalah. Soal penemuan terowongan oleh Israel, Hamdan menyebut jika IDF datang terlambat. Dirinya menekankan perlawanan Palestina yang dipimpin oleh Al-Hassam memimpin pertempuran dengan bijaksana dan kompeten dan menghadapi pendudukan dari jarak dekat yang memastikan warga Gaza akan tetap berada di tanah mereka. Hamdan turut menyesalkan tindakan sejumlah orang Arab yang masih bertaruh pada perdamaian dengan entitas Israel. Brigade Al-Hassam menargetkan tank dan kendaraan militer pendudukan Israel yang menembus jalur Gaza hingga menyebabkan korban luka di antara tentara Israel. Tentara rezim Zionis yang mengalami cedera terlihat menyeret tubuhnya mencari tempat aman. Faksi perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan pendudukan Israel yang melakukan penetrasi ke jalur Gaza. Mereka juga terus menargetkan pemukiman Israel dan situs militer dengan serangan rudal. Brigade Al-Hassam kembali menerbitkan adegan yang menargetkan jeep pendudukan Israel dan sebuah Hammer dengan rudal kornet. Serangan itu diduga terjadi di timur laut Beit Lahia. Dari video berdurasi 2 menit 14 detik itu terlihat Hamas menargetkan sejumlah kendaraan militer Israel yang tengah melakukan konvoi. Tak berselang lama, senjata diluncurkan hingga mengenai jeep Israel. Ledakan besar tak terelakkan hingga menyebabkan tentara yang berada di dalamnya terpental. Seorang tentara Zionis yang diduga mengalami cedera terlihat menyeret tubuhnya mencari tempat perlindungan. Setelahnya, segerombol tentara Israel mengerumuni tentara yang terluka tersebut. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah meluncurkan serangkaian rudal ke Kiryat Simona. Serangan diluncurkan sebagai tanggapan terhadap tindakan pasukan pendudukan yang menargetkan upacara pemakaman di selatan Aita al-Shab. Setidaknya ada 4 rudal yang diluncurkan dari Lebanon. Salah satunya menghantam halaman rumah hingga terjadi kebakaran.
Rudal tersebut diluncurkan Hizbullah ke Kiryat Simona pada Senin 18 Desember 2023. Hizbullah menegaskan setiap kerugian yang menimpa warga sipil akan dibalas. Diketahui perlawanan Islam di Lebanon terus menargetkan situs-situs pendudukan Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina dan menyebabkan korban langsung. Terbaru, mereka menargetkan 2 platform Iron Dome di utara koloni Japri. Hizbullah mengklaim serangan artileri itu tepat mengenai sasaran. Sebaliknya, seorang koresponden Lebanon Selatan mengindikasikan adanya tembakan langsung dari Lebanon menuju Galilea Atas di seberang sektor tengah. Media Israel melaporkan sirene dibunyikan di sejumlah pemukiman. Houthi mengancam akan menyerang ladang minyak milik Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Hal itu mengantisipasi keikutsertaan UEA dan Arab Saudi dalam konflik internasional yang dimobilisasi Washington. Bukan hanya ladang minyak, Houthi juga akan menyerang kilang gas kedua negara itu. Serangan besar-besaran akan direalisasikan jika kedua negara Teluk tersebut berpartisipasi mencegah kelompok Yaman menargetkan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah menuju wilayah pendudukan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaid, pada Senin 18 Desember memberikan keterangan. Dikatakannya, jika Arab Saudi dan UEA bukan bagian dari koalisi, gencatan senjata akan berlanjut. Akan tetapi, jika kedua negara berpartisipasi dalam koalisi dan menjadi bagian atas agresi terhadap Yaman, mereka tidak akan menahan Arab Saudi dan UEA di ladang minyak atau gas manapun. Mereka bahkan mengancam akan menargetkan semua kapal yang mengangkut minyak. Hal ini terjadi ketika utusan Amerika Serikat untuk Yaman, Timothy, mengatakan bahwa Amerika ingin membentuk aliansi maritim seluas mungkin. Tujuannya untuk melindungi kapal di Laut Merah. Washington ingin koalisi multinasional mengirimkan sinyal penting dari komunitas internasional. Sinyal itu terkait ancaman Houthi terhadap pelayaran internasional yang tidak akan ditoleransi. Jenderal Cadangan Israel Yitzhak Britz mengaku jika tentara Zionis tak siap melawan serangan Hizbullah. Dikatakannya, perlawanan dari Lebanon itu dapat mencapai sasaran seperti perusahaan listrik hingga pangkalan angkatan udara. Jenderal Britz menyebut bahwa perang melawan Hizbullah akan dengan cepat berubah menjadi perang regional. Saat ini, Hizbullah dilengkapi dengan 150.000 roket dan peluru rudal. Menurutnya, yang menjadi masalah utama adalah adanya beberapa presisi yang beratnya mencapai ratusan kilogram. Jenderal cadangan tersebut memperingatkan bahwa Hizbullah dapat mencapai target yang diinginkan, seperti perusahaan listrik, utilitas air, pangkalan angkatan udara, dan mengganggu lalu lintas jalan raya serta menggusur penduduk. Dia menambahkan bahwa Hizbullah juga memiliki gudang senjata mortir dan rudal terarah. Serangannya menyebabkan kerusakan serius jika menghantam daerah perkotaan seperti Gus Dan di wilayah tersebut. Israel disebutnya tidak siap menghadapi perang tersebut, bahkan belum memperkuat front internalnya untuk perang serupa. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023.
Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Qassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.